Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Zunaidi, NIM 2019008246. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi, Motivasi Intrinsik, dan Kepemimpinan Demokratis terhadap Loyalitas Karyawan pada studi pada kantor Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Sebelum saya presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Prayekti MSI selaku dosen pembimbing 1 dan FC Landri SE MM selaku dosen pembimbing 2. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang paling dominan, karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang dapat mengarahkan, mengelola, dan melaksanakan segala aktivitas organisasi. Oleh sebab itulah diperlukan cara dan upaya untuk mendorong atau merangsang setiap tenaga kerja agar bekerja seoptimal mungkin, sesuai di bidang dan tugasnya masing-masing. Peningkatan kinerja karyawan akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi atau keseluruhan. Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seorang terhadap suatu hal yang bukan hanya merupakan kesetiaan fisik semata, namun lebih pada kesetiaan non-fisik seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas juga karyawan dalam suatu organisasi itu mutlak diperlukan demi mensukseskan organisasi itu sendiri. Dengan lingkungan kerja dapat mempengaruhi loyalitas tenaga kerja karyawan. Secara tersirat, jika lingkungan kerja dari tenaga kerja terbaik, maka tenaga kerja tersebut akan lebih nyaman bekerja dan menghasilkan loyalitas yang lebih baik. Ya, selanjutnya masuk ke slide kedua, yaitu tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, dan yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, dan yang ketiga, apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, dan yang keempat, apakah kepemimpinan demokratis berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, dan kelima yaitu apakah lingkungan kerja dan kompensasi, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan demokratis berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya masuk ke slide yang ketiga, yaitu tentang tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, dan yang kedua untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui motivasi intrinsik berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, dan yang keempat yaitu untuk mengetahui kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah lingkungan kerja dan kompensasi, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Dan slide selanjutnya yaitu tentang hipotesis penelitian dan kerangka pikir penelitian. Berikut ini adalah kerangka pikir penelitian pada slide selanjutnya, yaitu tentang teoritis. Yang pertama yaitu menurut Lewa 2005 menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan tempat di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya, dan situasi dari lingkungan kerja yang kondusif akan dapat memberikan rasa aman serta memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja secara maksimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi karyawan. Dan yang kedua, menurut Fajar dan Heru 2010 bahwa sistem kompensasi yang baik adalah kompensasi yang bisa menjamin kepuasan karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh serta memperkerjakan karyawan yang berperilaku positif, produktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu menurut Michel J. Jus mengatakan bahwa motivasi intrinsik sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dihendaki. Motivasi sendiri merupakan gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar untuk melakukan
sesuatu tindakan yang tujuannya tertentu. Dan yang selanjutnya tentang kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang bisa diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola pikir interaksi, hubungan kerjasama antar peran kedudukan dari satu jabatan dan administrasi, dan kepribadian lain, tetapi optimal mengaruhi dan bisa dipengaruhi. Dan yang terakhir menurut Hasibuan 2011, yaitu tentang loyalitas kerja organisasi, merupakan bahwa loyalitas akan kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penelitian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya atau jabatan dan organisasinya. Dan slide selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu jenis penelitiannya kuantitatif. Yang kedua yaitu populasi. Populasinya adalah pegawai yang bekerja di kantor Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten yang berjumlah 50 orang. Sampelnya yaitu jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus statistik yang diperoleh 50 pegawai. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode non-probability sampling. Sumber datanya yaitu didapat dari data primer, dan metode pengumpulan datanya yaitu dari kuesioner. Dan yang terakhir teknik analisis data, yaitu ada data kuantitatif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear, dan uji hipotesis. Slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tentang validitas dan reliabilitas. Data pada X1, X2, X3, dan X4. Data pada X3 dinyatakan tidak valid, sedangkan data yang lainnya tetap diterima atau valid. Dan yang kedua yaitu hasil uji normalitas. Menggunakan sampel Konglorov, yaitu didapat dari hasil variabel disiplin kerja, terlihat nilai Konglorov yaitu sebesar 0,36 dan nilai Amsing yaitu sebesar 0,45 dengan probabilitas 0,5, maka dapat disimpulkan data penelitian distribusi normal. Dan yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, yaitu variabel independen toleransi, yaitu tentang lingkungan kerja, yaitu terdapat nilai 0,300, dan kompensasi multikolinearitas yaitu terdapat nilai 0,255. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik, yaitu terdapat nilai 0,11. Dan selanjutnya kepemimpinan yang demokratis mendapatkan nilai 0,300, sedangkan loyalitas karyawan mendapatkan nilai multikolinitas yaitu 0,225, dan independen disiplin kerja yaitu mendapatkan nilai 6,115. Dan yang keempat yaitu heterokedasitas, yaitu variabel independen T terhitung signifikan lingkungan kerja kompensasi, yaitu terdapat nilai 0,35. Sedangkan motivasi intrinsik heteroiditas mendapatkan nilai 0,751, dan kepemimpinan demokratis mendapatkan nilai 0,65, dan loyalitas karyawan yaitu mendapatkan nilai 0,551. Terjadi heteroiditas dan tidak terjadi heterogesitas. Yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu hasil uji Glaser menunjukkan semua variabel independen memiliki tingkat signifikan di atas 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat heterosiditas. Slide selanjutnya yaitu tentang hasil uji T parsial. Yang pertama yaitu variabel gaya kepemimpinan transformasional mempunyai nilai hitung sebesar 2,322 dengan probabilitas signifikan 0,25. Dan yang kedua yaitu tentang variabel kompensasi mempunyai nilai T hitung sebesar 0,342 dengan probabilitas signifikan 0,734. Dan yang tiga yaitu tentang variabel motivasi intrinsik mempunyai nilai T hitung sebesar 0,929 dengan probabilitas signifikan 0,05.
Dan yang terakhir yaitu variabel kepemimpinan demokrasi mempunyai nilai dihitung sebesar 0,852 dengan probabilitas signifikan 0,7. Dan selanjutnya yaitu ada hasil nilai V parsial. Variabel diketahui bahwa model yang digunakan mempunyai nilai F hitung sebesar 142,378 dengan probabilitas signifikan 0,01. Sebagai variabel bebas, yaitu yang pertama lingkungan kerja, kompensasi, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan yang demokratis. Dan secara simultan sendiri berpengaruh signifikan dan sangat tinggi terhadap variabel yang terkait pada loyalitas karyawan. Yang terakhir yaitu koefisiensi determinasi. Nilai koefisiensi R yaitu square sebesar 0,920 sehingga pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, motivasi intrinsik, dan 62 kepemimpinan yang demokratis terhadap loyalitas karyawan sebesar 0,920 atau 92%. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Yang kedua yaitu kompensasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel loyalitas karyawan. Dan yang ketiga, motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Dan yang keempat yaitu variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, motivasi intrinsik, dan kepemimpinan yang demokratis terhadap loyalitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap loyalitas karyawan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.